dari PDI Perjuangan. Kalau Mas Rio itu juga saya bilang kan tadi, makanya mungkin kalau lihat kan saya langsung gini, tutup. Karena saya nanya, kamu dipanggilnya itu apa sih? Bendahara, DPP kah? Atau papa? Maksud saya di sini kalau ada yang namanya persaudaraan sejagat, nggak boleh nepotisme loh. Tadi saya bilang kepada Mbak Pinka, saya manggilnya Mbak Pinka, dia manggil saya Mumu, supaya saya jangan kelihatan tua. Karena lihat begini kan muda-muda gitu, aduh gimana ya, kok saya makin tua ya gitu. Jadi tapi ya enggak apa-apa, karena saya ini jadi ketua umum dari tahun 93. Hitung saja sendiri. Harus saya manggilnya apa ya, masa anak-anak kelihatan ya, bukannya boleh. I love you pan Oktober juga pahlawan ya dong, Sumpah Pemuda. Jadi saya pikir ya tolong ingatlah bahwa politik itu adalah kehidupan. Saya suka berbantahan kalau ada yang mengatakan tidak bisa bu, politik is politik, olahraga is olahraga. No, politik is kehidupan. Kalau seorang ibu mempertanyakan kenapa harga cabai sekarang naik, itu berpolitiklah dia. Untuk apa? Keutamaan dari kehidupannya. Jadi jangan istilahnya hanya berteori saja. Kalau di kami di PDI Perjuangan itu kami membelajarkan yang namanya politik itu kehidupan. Pertanyaan saya, kenapa kalian kok mau masuk PDI Perjuangan? Kenapa kalian tidak masuk partai lain saja? Apa yang men-trigger kalian ingin masuk ke PDI Perjuangan? Karena saya tidak boleh yang namanya memaksakan orang untuk masuk ke partai kami, sukarela. Tapi begitu dia masuk, maka yang ada disiplin partai. Jadi siapa yang tidak bisa ikut disiplinnya, tidak apa-apa, keluar saja. Jadi fair. Jadi masing-masing itu harus mencari kebenaran di dalam hatinya. Kalau saya terang, karena saya anaknya Bung Karno, tapi bukan hanya anaknya, saya mengikuti perjuangannya. Dalam artian tentu bukan ikut begitu, belajar idenya, pikirannya, tingkah lakunya, kebenaran dari apa yang telah dia alami. Masa coba kalian nih semua saya lihat, iya ya, sampai wartawan pun sekarang udah muda-muda gitu. Apakah merasakan ketika yang namanya Sumpah Pemuda ini? Kenapa mau bikin Sumpah Pemuda? Satu bangsa langsung bla bla bla, itu PR kalian. Itu kan karena semangat ketika itu masih dijajah. Emangnya penjajahan enak? Enggak loh. Coba aja kamu dikurung di penjara, enak apa enggak? Enak apa tidak? Nah gitu dong, ngomong aja pelan. Kalau ibu sama yang namanya kalian, saya masih muda. Kalau enggak, saya dak gitu. Betul loh. Itu banyak wartawan sih, nanti dipikirnya, oh ibu kerjanya marah-marah. Iya loh, saya kan dijelek-jelekinnya gitu. Ibu Megawati senangnya marah-marah, ble 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 ble. Bener ya, ini kalian tuh mbok ya punya etika moral gitu loh sebagai wartawan. Wartawan zaman dulu tuh saya lihat ya,
Aduh, ada namanya Pak Sopo ya? Bukan, itu dia selalu bawa ini apa, kalau sekarang ini nih, mic. Pak Darmo Sugondo. Kemana bapak saya dia pakai tuh ini. Itu dari RRI, saya nggak akan lupa. Tapi dia sangat sharp, apa sharp tuh tajam. Dan apa yang dikatakan itu adalah lapangan. Nggak kayak kalian ini. Betul loh. Hanya dengerin, kan ada sekarang apa, saya nggak punya HP loh. Iya loh, kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa enggak? Ayo, apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya sana deh sama yang tukang-tukang sadap. Lo iya lo. Saya kalau jengkel saya ambil telepon. Halo, halo. Sudah mulai sadapan? Berani, tahu nggak? Masa ibu sama ibu aja kalah. Kalau udah dengar, saya tuh kasihan ya, kasihan amat ya. Kalian tuh bangsa Indonesia apa bukan? Kalian itu bangsa Indonesia apa bukan? Coba ya, wah gitu kalau pagi, wah gitu. Ininya tuh kelihatan tergetar loh, nggak kayak gini kalau aku udah kesel aja, memble banget sih. Lo ya lo, apa nggak bisa? Dulu waktu nggak tahu siapa pernah ikut kor, ada nggak? Iyalah, ibu aja ikut kor kok. Betul, angkat tangan, berani, itu yang namanya berani, jangan memble, namanya aja taruna memble. Tahu memble? Tahu nggak memble? Masa kalah sama yang saya sama James Bond tuh temenan. Betul, karena kan dia 07. Kalau saya 77. Keren loh. Gimana sih? Aduh, kadang-kadang saya kalau ngelihat keadaan Republik ini, karena saya juga kan warga negara Indonesia kan, bangsa Indonesia. Kalian tuh ngomong gitu supaya apa sih? Supaya jangan takut TSM. Tahu nggak TSM? Yo, apa yo? Yang keras, nggak akan ditangkap. Kalau nanti ditangkap saya datang, saya keluarin. La ilaha illallah, kok sama polisi aja pada takut. Polisi itu saya yang bikin loh. Apa namanya? Memisahkan dari TNI, gitu aja takut. Saya nih denger deh, udah berhenti dah tuh polsek, polres, apalagi itu polda, udah deh. Dunia akan berubah kok, never stay. Jadi bisa berubah, tergantung perubahannya siapa yang buat? Ya manusia sendiri dari abad berabad. Jadi tolong juga, tolong deh yang jadi yang namanya wartawan, udah deh nggak usah bikin hoax, bener deh, yang keren gitu loh. Saya sampai gimana sih anak muda nih nyarinya toh, selalu bilang begini, nggak pernah mengatakan yang benar. Yang benar itu gimana? Yang benar gitu loh, kan gitu. Nah kalau ditanya nanti ibu nyoblosnya siapa, ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Lo kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin mah ketum lo, tapi udah liwat sekarang. Coba siapa yuk? Pokoknya nggak usah diomongin. Loh, betul, loh itu bagaimana sih? Nggak bisa dong. Dan sekarang jangan lupa loh, kita ini masuknya di dalam reformasi loh. Kalian anak muda yang harus mempertahankan itu. Ayo, apa mau kembali ke zaman Orde Baru? Ayo, saya nanya nih. Yang jawab ya berapa orang? Kalau teriak itu ya berdengung gitu loh. Tidak gitu. Sampai kedengeran kayak lagu gitu.
Iya loh, karena kalau kita gor kan suruh 1, 2, 3, wow gitu, terserah lah kalian nggak satu gitu, mau jadi orde baru. Lain kan suaranya, wartawan juga, lo masih mau orde baru? Ayo ngomong. Kan yang wartawan angkat tangan sana, angkat tangan, angkat tangan. Nggak ada yang tahu, nggak berani juga tahu. Kenapa sih nggak berani? Iya, kenapa takut? Lupa, ini adalah hak kita, hak kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa pemilu itu adalah mempunyai hak tuh rakyat. Lo. Bukannya saya mau ditangkap. Marilah bersama-sama. Lah saya mau ketemu aja sama Kapolri nggak mau. Kayak apa cobain? Lah aneh toh. Saya jelek-jelek. Secara protokoler saya adalah presiden kelima lo. Jangan lupa lo. Terus saya mau ditangkap. Ayo, apa kamu ngomongnya? Yang pintar. Nah, harus tahu peraturan. Gitu loh. Makanya wartawan jangan enak-enak aja dapat berita. Kalian ini warga negara Indonesia apa bukan? Jawab yang keras. Iya dong, jangan lembek. Nah itu mulai dah saya. Sekarang turun lagi saya. Iya. Kalau di yang namanya DPD semuanya yang struktur namanya, kalian kan saya. Kalau di struktur saya brak. Betul, kalau yang tidur out. Gak percaya? Ntar saya liatin, ini semua saya liatin. Nanti jangan saya dimasukin yang jelek-jelek ya. Kalian nanti datang ya ke tempat ininya, medianya. Ngapain ibu gue dijelek-jelekin? Padahal tadi ngomongnya nggak begitu. Masa berani apa enggak? Nah gitu dong. Artinya gue punya namanya tentara, tahu enggak? Ayo. Aneh deh, saya tuh ngeliat tuh ini republik apa ya? Ini karena apa saya berani? Saya bukan berani, saya berani. Tapi sekarang karena kalian tuh anak muda, masa kalah sama saya? Sedih hati saya loh. Karena apa? Pemilu langsung tuh yang jalankan saya juga loh. Jadi itu hak saya jaga benar. Nggak boleh dimain-mainkan, nyoblos apapun. Itu harus benar, C1-nya mesti benar. Alasannya kenapa tidak dikeluarkan, hanya si rekapnya yang boleh, itulah yang benar. Lalu surveinya, kalau ini ditulis bahwa benarkah, saya ini tahu statistik, tahu bahwa survei itu bisa dibeli. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Nya bapak kok bilang bohong. Tahu nggak statistik? Beda loh sama matematika. Boleh nanya, untuk mencari hasil survei itu dari mana? Statistik. Dan sebenarnya tidak boleh by phone. Jadi saya tahu. Tapi mana saya pernah ngomong kayak gitu? Enggak, baru hari ini, karena ini menurut saya anak-anak muda yang nggak boleh takut. Masa kalah sama orang tua? Iya loh. Loh, apa masuk di akal ya? Saya kan ya mikir, yang namanya responden kok cuma segini, by phone lagi. Sama siapa yang suka main survei? Angkat tangan dong. Fair. Nggak ada toh yang berani. Ayo di sono. Ayo. Saya ingin tahu. Kalau fair, kalau menurut saya, semalam saya lihat toh, bukan karena saya adalah ketumnya Pak Pramato, enggak. Saya lihat, karena apa? Why? Karena saya 3 kali DPR, 2 kali Wapres, 3 kali Presiden. Jadi saya ngerti tata pemerintahan, saudara-saudara yang terhormat. Jadi saya nggak ada, saya liatin. Lah, saya terus pikir gini, ya iyalah.
Nanti kalau saya bilang, oh Ibu Mega jempol-jempolin Pak Pram, lah iyalah, kenapa? Dia tuh sekap loh. Ngerti nggak sekap tuh apa? Ya? Lah iya, dari pasangan yang ada, ini saya nggak jelek-jelekin loh. Saya boleh dong sebagai warga negara menilai loh. Ayo, dia tahu segala. Saya kalau ngomong mau dia tahu, kenapa? Saya pernah presiden, saya ngerti. Pakai logika berpikir, jangan membuat yang aneh-aneh di Republik ini. Rakyatku yang kucintai, yang mendengar ini, buka pikiran kalian, hati nurani kalian untuk memilih, karena itu adalah hak kalian, bukan haknya presiden ataupun siapa-siapa. Nggak percaya? Buka perundangannya, pemilu langsung. Mengapa langsung? Dulu nggak MPR. Betul apa tidak? Betul apa tidak, wartawan? Betul apa tidak, wartawan? Jawab. Ntar kalau nggak ngomong kamu gua su. Benar loh. Udah jengkel benar. Ada nggak apa tuh namanya media Indonesia? Ada nggak? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Loh, kenapa? Maunya jelek-jelekin aja. Ya gila, ntar gue gugat baru deh. Loh betul loh, kenapa sih mesti takut? Karena kita ini apa? Dilindungi oleh undang-undang loh. Masa sih saya tuh dengerin anak-anak saya itu dibilang, ibu kepala desa aja dikasih duit dan diarahkan harus milih yang ini. Why? Mengapa tidak diberikan kebebasan untuk memilih? Karena pemilu ini adalah pemilu langsung, bukan pemilu yang namanya diapakan? Di order, tahu nggak? Lo iyalah. Nanti kalau saya ngomong gini pasti ada, ibu nggak usah ngomong keras-keras ini. Lah nggak ngomong keras, terus berjalan seperti itu. Saya nggak mikirin diri saya mikirnya negara saya. Mengapa negara saya yang telah dimerdekakan oleh para pendiri bangsa kita, sekarang kalian lupakan bahwa kita punya negara dan bangsa, lalu mau dimain-mainkan rakyat, hanya dikatakan nanti kalau saya jadi maka saya akan memberikan. Aduh, sekarang saya tuh pusingnya apa? Coba dong kamu daripada bikin hoax, hitung sebenarnya utang kita yang sebenarnya berapa ya? Ayo, kalau bisa jawab. Ya iyalah. Terus mau dibayarnya sama apa? Ayo. Mau ngutang lagi? Ya terserah. Bukan saya presidennya. Pikir dong. Kalau digini nanti dibilang Ibu Mega, waduh kritik keras. Kenapa nggak boleh? Boleh. Tapi kan saya terus terang, nggak ngumpet-ngumpet, terbuka. Ayo, nggak boleh. Ada perundangannya. Saya baca undang-undang. Maka jangan dong apa-apa langsung diambil. Terus lalu polisi itu mau apa ya? Anak-anak polisi, berhentilah kamu. Masa kamu maunya digituin melulu sih? Kasihan loh. Apa itu namanya? Mana ya? Mana dia? Ini. Kamu apa pangkatnya? Nah kan selalu kak. Coba bayangin gimana gue nggak pusing. Dia ketemuan nih sama Presiden Republik Indonesia kelima. Nanti kalau saya suruh, maaf, bisa nggak kamu bunuh orang? Mana? Masa tutup mulutmu? Masa terus dia bilang siap, bisa? Bayangkan, ayo, jangan dipotong-potong ya, Kalon mulai, karena ini akan pilkada. Ada yang memotong-motong saya. Kalau saya bicara, saya akan sue orang itu. Kenapa enggak boleh? Iya dong,
pemilu ini adalah pemilu langsung. Ingat, masa jadi takut? Aneh. Ya terserah rakyatnya mau milih siapa. Wah, kalau udah gitu klak gelisah apa entah apalah. Lah ini masa namanya pemilu bukan langsung, pemilu yang diatur oleh orang di atas dengan mempergunakan yang namanya aparat. Betul apa tidak? Jangan lagi aku bilang gitu terus Ibu Mega bla bla. Itu kebenaran. Saya diajar oleh Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, siapa sih mereka? Pahlawan. Diajarkan untuk menjadi orang Indonesia yang mempunyai watak kebenaran. Untuk apa? Melindungi rakyat yang sengsara. Kalian di mana? Nanti kalau kalian nggak turun, awas ya. Nggak ada, sekarang turun semua apapun namanya untuk memenangkan Pak Pram sama Sidul. Kenapa nggak boleh? Boleh dong. Lah, bagus apa enggak? Tapi kan rakyat sekarang pusing saya. Ada yang Bu, kalau saya dapat uang, bolehkah saya terima? Kalau menurut hatimu, lalu bagaimana? Iya Bu, kalau enggak diterima, maka nanti saya akan ditegur. Oh, kamu takut sama teguran? Itu omongan saya benar. Apa dipikir saya nggak pernah ketemu sama rakyat? Kamu kan nggak tahu. Jadi lihat hatimu. Kalau dari yang kamu ingin pilih, siapa yang ingin kamu pilih? Dari dulu saya pencinta PDI Perjuangan Ibu, dan saya tahu bahwa yang akan Ibu pilih pasti yang baik. Tapi saya perlu uang itu Ibu. Untuk apa? Iya, karena sekarang harga-harga mahal. Apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian? Pikir sendiri, saya tidak mau jawab. Apakah begitu terus menerus kejadiannya? Lalu untuk apa pemilu langsung? Ada aja pemilu yang diatur, udah jelas. Nggak bisa negara ini akan terus menerus seperti ini. Kan nggak ada yang ngomong kayak saya ini, semua manis. Kalau saya dengerin di TV itu sampai bosan. Ya ilah, semuanya tuh aja teori, lalu kata-kata manis bahwa ini akan begini, ini akan begini. Saya tuh mikir, apa iya sih bisa dijalanin? Yuk, jangan lupa, saya tuh nggak benci sama orang. Saya tidak mau menjelek-jelekkan, enggak, karena saya punya pengalaman semua. Yaitu DPR tuh susah loh, tapi saya bisa sampai 3 kali, kan hebat gitu loh. Nah begitu juga kalau lihat waktu Wapres kayak apa, kamu kan belum merasain yang konflik, yang ada bom. Lihat aja waktu itu siapa ya yang beresin. Toh saya nggak pernah mau ngomong. Tapi kan jangan begitu dong, hak rakyat tuh jangan ditindas. Mudah-mudahan Kapolri ini dengar deh. Tapi kok nggak dipanggil-panggil ya, siapa yang bisa nyuruh dia manggil ya? Apa? Oh iya bener juga, lupa saya bahwa saking ya itu, makanya saya nggak boleh kolusi kan, jadi lupa deh bisa kolusi. Dia kan amat sangat loh. Itu kan kesian yang polsek-polsek itu nih, kayak dia ini gitu. Aduh, yang namanya terus disuruh, kalau nggak disuruh, wow nanti dipindah. Itu paling bagus loh. Kalau udah nanti nggak dikasih kerjaan, ya, mending dia berani ngomong, belum tentu tadi dengerin komandannya dipecat deh. Nggak usah takut, kalau kamu mau dipecat, mau dipindah, bilang sama saya. Tamat, iya loh. Lo kayak kemarin, ya, ini ibu kamu ini ya kayak gitu. Di mana itu sih namanya? Waktu mau ke Semarang, berhentinya itu di mana saya ya? Karena saya tidur ya. Di mana? Di Semarang lah. Tapi di bagian yang
bingung bahwa tiba-tiba ini nanti kamu Pram ini segala itu. Nah, Oli, memangnya kalau di angkatan apapun, kalau dari partai nggak boleh liwat ya? Turun dari pesawat, terus nggak boleh liwat ya? Hah? Nah, liatin dulu dah ininya, kata Mbak Puan, memang ada kayak gitu, kamu liatin dulu dah tuh juga si Said, mana yang benar gitu. Lah, kok tahu-tahu? Bayangkan saya ketum pakai baju merah, iya dong, karena ada acara. Saya mana tahu itu lapangan opo. Ya saya tegur, ya kok nggak boleh? Kamu jangan sampai, maaf ya, saya ini presiden kelima lo, kamu tahu protokoler presiden? Diam dia, ya sudah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, kamu cari aja protokolernya, mestinya kayak apa. Pulang saya dikasih deh karpet merah, bukan maunya saya, untuk apa begini enggak, tahu peraturan, tahu perundangan. Kalian anak-anak muda, iya dong, jangan asal gombalan ya. Buat apa dibuat sama DPR itu yang namanya perundangan? Untuk apa? Oleh para pendiri bangsa kita dibuat konstitusi. Jangan loh kalian tuh hanya enak-enak aja. Enak-enak aja, ya udah. Dulu saya waktu suka disuruh ceramah di universitas, ada yang nyeletuk. Karena ini namanya juga semangat anak muda, katanya gini, itu untuk apa sih, katanya merdeka. Loh, aku kan dengernya, loh kok ngomongnya gitu. Terus saya nanya, dulu negaramu dijajah apa enggak? Iya ibu. Terus setelah merdeka ya udah aja. Waduh, rasanya siniku langsung. Kalau saya laki, udah gua tonjok tuh anak. Bener, sombong banget. Kamu ngerti nggak sih merdeka tuh apa? Ini Sumpah Pemuda. Kenapa sih? Ayo, nanti sini dah wartawan timbang inceng aku melulu. Sini siapa yang mau sukarelawan datang sini, deketin ibu sini. Ayo, siapa yang berani? Pasti nggak ada yang berani kan? Ya nggak ada lah. Ayo, coba bayangkan. Karena apa? Dulu menurut bapak saya, loh, mana bapak saya mau bohong? Ada. Nanti baca deh buku-buku sejarah sekarang kecil-kecil. Itu saya suruh bikin supaya ngerti anak muda. Why? Kalau umpamanya saya tadi merdeka di Jawa, karena apa? Dulu saking semangatnya ingin merdeka untuk negaranya nggak jadi budak lagi. Itu dulu, kalau dulu panggilannya supaya sama Bung, kalau laki jadi Bung Tomo, Bung Karno, Bung Sahrir. Nah itu saya nanya, kenapa sih Pak kok dulu begitu? Jadi kalau pakai ketemuan gitu, nanti kan gitu merdeka gitu, kayak saya tadi teriak, apa jawabannya? Mati. Karena apa maksudnya? Nggak merdeka, lebih baik mati waktu itu. Makanya sekarang untuk mengingatkan kita sudah merdeka, kalau saya teriak merdeka, jawablah dalam penuh semangat bahwa kita nih sudah jadi warga bangsa dunia merdeka. Aduh anak muda, nanti kamu yang TMP-nya ngomong ini harus, kamu bayangkan nggak? Kalau kamu sendiri nanti malas, tidak mau mengikuti politik kehidupan, apa kejadiannya? The next generation, kemungkinan kita kan nggak tahu. Sekarang aja saya udah deg-degan loh, ngelihat keadaan geopolitik perang. Saya pikir gila nih. Nah, Jerman semua udah merayu Israel, wah gini. Saya takut kalau Iran pun nanti dipikir, Ibu Mega kan sombong. Kalau saya mau sombong, di pakaian saya tulis profesor saya berapa, doktor saya berapa. Tapi kan nggak ada secuil juga. Apa maksudnya?
Itu pengetahuan yang kalian pun harus tahu. Kalau Iran nanti nggak tahan, dia ikut perang, apa yang akan terkena untuk kita? Ayo wartawan, jawab. Apa yuk? Angkat tangan. Tahu? Nggak ada tahu? Hehe. Katanya wartawan juga banyak yang keren-keren. Udah keluaran UNIF segala, kok nggak berani sih ngomong? Apakah ini watak bangsa Indonesia? Benar? Itu Mbak Puan udah selesai mau. Ya kan bener nggak? Saya kalau suruh kasih lecture bisa sampai 3 jam. Tinggal kalian tahan apa enggak. Kalau ngantuk saya suruh keluar. Ya siapa suruh saya ngomong. Tadi nggak diomongin. Mau 1 jam. Nah, nanti kalau gitu oke. Tambahan sedikit jam. Tapi tambahannya 2 jam. Oke. Dulu bukan cucu dia, hari ini adalah bendahara. Karena apa? Kalau enggak patuh apa? Saya nanti minta duitnya dikasih. Betul enggak? Nah, supaya nostalgia, Mbak Puan ini lahirnya di sini, tapi di rumah sakit, tapi tinggalnya ini sih sama Mbak Puan. Saya tadi protes, kenapa rumah kamu dibongkar? Mestinya yang dibongkar itu aja. Iya, kita dapat kamar kali segini kali. Jangan kamu pikir hidup kita tuh enak. Tahu, ntar kalau udah keluar buku gua, riwayat hidup Ibu Mega, bukunya udah saya pikir-pikir apa? Tahu nggak? Pasti laku deh. Namanya apa? Ayo, apa coba? Pasti nggak ada yang punya. Apa namanya? Justru namanya lucu, Suara Senyap. Tepuk tangan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.